Lalu bagaimana pemerintah menyikapi kritik atas beberapa pasal dalam KUHP yang dinilai akan menimbulkan masalah baru? Kita bahas bersama Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Profesor Binsar Gultom dan anggota DPR fraksi Golkar Ahmad Irawan. Selamat petang, Prof. Ke Prof Binsar. Prof Binsar, suaranya masih di mute. Boleh dibuka dulu? Ya, Irawannya kenapa ya, Sir? Prof bisa dengar suara Cindy? Ya, ini suaranya sudah. Oke. Prof Binsar, KUHP baru kan sudah diteken oleh Presiden dan akan berlaku pada awal Januari. Tapi Anda nilai masih ada yang bermasalah. Sebagai hakim, apa yang paling meresahkan menurut Anda? Wah, ada beberapa catatan buat kami ya. Setelah memperhatikan terburu-buru itu diteken atau ditandatangani oleh pemerintah. Yang pertama, kami melihat ada di sana tata cara koordinasi penyidik dan penuntut umum pasal 58 sampai 62. Nah, jika hal itu berkaitan dengan tugas pokok fungsi masing-masing, seharusnya tidak perlu ada istilah koordinasi khusus kepada kedua lembaga penegak hukum tersebut. Mengapa dipisahkan dengan lembaga pengadilan? Karena ada satu sistem criminal justice system. Nah, disinilah kesannya jadi tidak adil kalau polisi bisa berarti menangkap hakim. Tapi kalau polisi atau jaksa bisa menangkap hakim, tapi polisi tidak bisa menangkap jaksa. Dan sebaliknya, itu bagaimana? Oke. Kan itu. Oke, itu yang pertama ya, Prof. Oke, saya mau minta sebentar, Prof. Saya minta tanggapan dari... Oke, Prof juga, Anda juga sempat menyebutkan kepada Kompas TV ada pasal soal restoratif justice yang Anda juga merasa itu tidak tepat karena bisa dimulai dari tahap penyelidikan. Apa yang menurut Anda tidak tepat di situ? Oh, mengenai restoratif justice, JR itu, kalau memang bisa diselesaikan di tingkat penyelidikan Polri dan penuntutan dalam hal ini JPU Jaksa Penuntut Umum, kenapa harus masuk lagi ke tingkat pengadilan? Bukankah hal itu jadi membebani pengadilan, banyaknya perkara yang menumpuk di pengadilan itu? Seharusnya cukuplah diselesaikan. Kalau sudah restoratif justice, kan akan memanggil kedua pihak masing-masing yang bermusuhan sebelumnya, antara anak lah, katakan dulu yang berkelahi di sekolah hingga patah kaki atau cacat cukup berat. Oke, Prof, tapi apa yang paling Anda khawatirkan sebenarnya celah hukumnya di mana kalau misalnya restoratif justice itu memang bisa dilakukan dari penyelidikan sampai di pengadilan? Ya, terlalu panjang jalan prosesnya kalau hanya sekedar restoratif justice. Cukup diselesaikan di tingkat penyidikan dan kejaksaan. Itu maksudnya. Terlalu panjang. Jadi semua akhirnya kepercayaan. Semua ke pengadilan. Jadi apa tugas polisi? Apa tugas jaksa untuk menyelesaikan kasus-kasus kecil seperti itu? Oke, kalau gitu, Prof, saya tanya dulu ke Mas Irawan. Mas Irawan, kita mundur lagi sebelum diteken. Ketika itu juga sudah diparipurna, sudah disahkan, tapi masih ada protes dari, ya misalnya dari Prof Binsar, kemudian ada juga dari koalisi masyarakat sipil. Bagaimana Anda bisa meyakinkan kalau yang disahkan oleh DPR ini bukan produk hukum bermasalah? Jadi begini, Mbak. Jadi setelah kami mengesahkan rancangan KUHP pada November 2025 dan kemudian Presiden melakukan pengundangan terhadap rancangan KUHP tersebut pada tanggal 17 Desember dan diberi nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, saya ingin memulainya bahwa setelah ini diundangkan, disahkan dan dimasukkan dalam lembaran negara, maka tentu berlaku satu prinsip yang disebut dengan asas fiksi hukum. Jadi semua orang dianggap tahu hukum dan semua isi yang ada dalam KUHP tersebut. Sebentar, Prof, saya selesaikan dulu. Dianggap tahu hukum tersebut. Nah, maka kemudian ada satu mata rantai yang harus dilakukan oleh pemerintah setelah
setelah dilakukan pengundangan yang disebut dengan sosialisasi dan melakukan pendidikan hukum, agar kemudian fungsi KUHAP ini bisa kita capai. Karena bagaimanapun kalau kita bicara terkait dengan fungsi KUHAP, itu adalah instrumen atau cara negara untuk melakukan penindakan kejahatan. Yang kedua adalah mekanisme perlindungan warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat gitu. Nah, kami berharap, DPR berharap bahwa pemberlakuan KUHAP ini tidak hanya sah secara formal, tapi juga siap secara substansial dan diketahui oleh publik, termasuk pelaku atau aparat penegak hukum primus inter pares seperti Prof. Bultom tadi. Misalnya tadi ketika menjelaskan kaitannya dengan konsep restoratif justice, mohon maaf Prof, dengan segala hormat, saya ingin mengatakan bahwa Prof. Binsar tidak membaca terkait dengan mekanisme restoratif justice ini secara utuh, norma-norma pasal-pasal tersebut gitu. Karena yang ketika kemudian di tahap penyelidikan atau Karena penyidikan, PP-nya belum ada, Pak. Mohon izin. Peraturan pemerintahnya baru sedang mau disusun, kan? Tapi PP ini adalah turunan dari undang-undang, tetapi dalam undang-undang tersebut telah dicantumkan bahwa ketika kemudian terjadi perdamaian atau terjadi kesepakatan antara para pihak, pelaku, korban, keluarga korban, anaknya, dan lain-lain, maka penyidik bisa mengeluarkan yang disebut dengan SP3, dan di penuntutan, penuntut bisa mengeluarkan surat penghentian penuntutan. Nah, fungsi pengadilan nantinya JPU melaporkan kepada pengadilan untuk kemudian dikeluarkan penetapan. Jadi tidak semua kemudian persoalan-persoalan atau dugaan laporan kejahatan tersebut itu muaranya ke pengadilan. Enggak. Penyidik punya kewenangan dalam melakukan atau memediasi antara para pelaku dan korban. Penuntut bisa, tapi kemudian tidak. Jadi mereka bisa menghentikan tersebut. Pengadilan nanti hanya mengeluarkan penetapan jika kemudian restoratif justice diselesaikan di penuntutan. Apakah dengan adanya SP3 dari pihak penyidik Polri tidak cukup? Itu selesai sudah penghentian penyidikan. Nah, itulah yang saya bilang. Masih perlu ada penetapan dari pengadilan? Pak, makanya itu yang saya bilang tadi. Jadi pemerintah punya tanggung jawab besar dalam mensosialisasikan isi KUHAP ini agar kemudian tidak keliru diinterpretasikan. Cukup, Pak. Kalau kita lihat KUHAP, surat penghentian penyidikan tersebut cukup, Pak. Pengadilan tidak perlu mengeluarkan penetapan kalau Pak. Sebenarnya nggak perlu harus lewat pengadilan. Makanya ini sama dengan sosialisasi, Pak, kalau begitu. Ini yang belum sempat disosialisasikan. Makanya banyak masyarakat bingung. Makanya saya sampaikan tadi, Pak, bahwa ada satu prinsip hukum yang disebut dengan asas fiksi hukum yang merupakan mata rantai dari perlunya dilakukan oleh pemerintah sosialisasi dan pendidikan hukum. Kemudian mekanisme dalam KUHAP tersebut tidak disalahartikan gitu. Soal sosialisasi itu yang masih jadi PR. Kemudian juga Prof. Binsar juga kan kepada Kompas TV menyebutkan salah satu yang Anda kritisi juga soal adanya percobaan pidana 10 tahun bagi terpidana hukuman mati apabila memang menyesali perbuatannya. Apa yang juga paling mengganggu Anda dari pasal ini sebenarnya, Prof? Sangat-sangat ini tidak berwibawa dan tidak tegas. Coba ya kita lihat di pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Ini bukan KUHAP ya, KUHP baru. Di sana hakim di dalam menjatuhkan pidana mati disebutkan ada klausul harus masa percobaan 10 tahun dengan ketentuan menyesali perbuatan si terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi dan sejauh mana peranannya. Pertanyaan yang menggelitik dan tidak masuk di akal, mungkinkah hakim selama proses persidangan sudah bisa menilai kebaikan, kejujuran, ketulusan hati tidak akan mengulangi lagi perbuatannya? Nonsense. Itu justru harus setelah masa percobaannya selama 10 tahun di lembaga pemasyarakatan yang menjadi domain daripada pemerintah. Nah itu gimana Mas Irawan menanggapinya? Bagaimana? Dengar, dengan kemudian di ayat 2-nya ya disebutkan pasal 100 itu menjadi keharusan buat hakim untuk mencantumkan putusan percobaan itu
di putusannya. Oke. Loh, berarti di sini sudah diintervensi hakim di dalam memutus perkara. Ini tidak benar, ya. Kecuali perkara ini Prof. sudah. Oke, Prof. Ini kan belum punya kekuatan hukum tetap. Oke, sebentar, Prof. Saya minta tanggapan dulu ke Mas Irawan. Mas Irawan, bagaimana kalau gitu Anda, ya gimana hakim bisa meyakini perlu atau tidaknya itu pidana 10 tahun? Nah, ini maaf dulu, Mbak Aura. Masih belum selesai. Karena ini berlanjut kepada Prof. penolakan gerasi. Ya. Prof, mohon maaf, Prof. Gerasi pasal 100. Kita terbatas sekali juga durasinya, Prof. Kita beri kesempatan dulu untuk Mas Irawan menanggapi tadi. Prof, saya beginilah. Ini supaya selesai, supaya tuntas, ya. Mohon izin, Mbak Aura. Kalau boleh, Prof. Langsung intinya seperti apa? 101, apabila gerasi ditolak oleh presiden, maka disebutkan di situ eksekusi akan dilakukan selama tenggang waktu 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kenapa harus 10 tahun? Kalau lewat dari 10 tahun, baru katanya berubah. Pidananya menjadi seumur hidup. Lah, ini ada apa? Berarti ada di sini celah-celah. Nah, itu ada apa, Mas Irawan? Boleh dijawab langsung. Ya, jadi begini. Baru yang terakhir di pasal 102. Teman-teman penegak hukum bisa berbeda ya, akademisi bisa berbeda, terus kemudian pelaku penegak hukum dan lain-lain bisa berbeda kaitannya dengan konsep kebijakan pemidanaan ini. Semua bisa berbeda gitu, termasuk Prof Binsar tadi dalam melihat norma tersebut kaitannya pemidanaan pidana mati kemudian berubah jadi seumur hidup. Bolehlah berbeda kemudian, termasuk tadi yang disampaikan dengan segala argumentasinya. Tapi bagi kami DPR bahwa KUHAP ini itu juga sebenarnya menangkap satu praktik penegakan hukum selama ini. Jadi itu juga bagian dari yang kami masukkan dalam KUHAP ini gitu. Terus dan juga sebenarnya menangkap apa ini maksudnya? Kenapa? Menangkap apa? Prof, tadi kan itu kan kaitannya dengan kebijakan pemidanaan. Bagaimana dari pidana mati, kemudian jadi seumur hidup, kemudian ada percobaan 10 tahun. Saya sampaikan tadi bahwa kita boleh berbeda kaitannya dengan konsep dan kebijakan pemidanaan kaitannya pidana mati tersebut. Nah, kalau saya singkat saja, kalau kemudian Profesor Binsar mengatakan bahwa ini dari sisi konseptual, dari sisi norma bermasalah dan ada celah hukum, tentu itu adalah bahasa bahwa kita bisa menyimpulkan ada ketidakpastian hukum terhadap norma tersebut. Kalau kemudian memang ada satu dugaan atau potensi pelanggaran hak konstitusional di dalamnya, lebih baik bagi Prof menurut saya menggunakan haknya sebagai warga negara, silakan saja diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk kemudian dilakukan judicial review terhadap pasal tersebut. Hak mengajukan uji materi itu yang didepankan juga ya Mas Irawan. Kalau kita mau berbicara, Prof Binsar dan Mas Irawan, mohon maaf kami durasinya sudah habis. Kita akan lanjutkan di lain kali ya diskusi soal KUHAP yang sudah ditekan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prof Binsar Gultom dan Mas Ahmad Irawan, mohon maaf kita lanjut lagi nanti. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang.